Oke, balik lagi bersama saya Rapco Tarigan dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Mas Timothy Ivan dari Jokowi Prabowo, komunitas Jokowi Prabowo 2024. Wow. Bagaimana kabar Mas? Halo, alhamdulillah puji Tuhan sehat. Kemarin sempat ini ya, sempat garis positif. Tapi untuk sempat pemulihan kemarin ya. Iya, makanya kemarin udah sempat ngajakin terus, tapi karena lagi lemes karena COVID ini dia nggak kulonun. Iya, COVID itu nggak kulonun dulu tuh pas mau kena tuh. Oke. Jadi ya kita harus istirahat, tidur bisa hari ini. Oke. Pak, ini mungkin viewer saya penasaran, atau Mas, ini viewer saya penasaran, Mas ini posisinya apa dalam komunitas Jokowi Prabowo 2024 ini, Sekretariat Nasional ini? Posisinya apa? Oke, kebetulan saya diberi amanah ya oleh Mas Kodari selaku penasehat untuk jadi sekjen gitu. Jadi sekretaris jenderal. Jadi segala urusan yang berkaitan dengan kesekretariatan dan juga berjejaring nantinya dengan jaringan-jaringan Jokowi itu memang ada di bawah komando saya begitu. Oke. Wow, ini menarik. Kita akan bahas lebih dalam soal narasi Jokowi Prabowo, tapi sebelumnya gini, Mas. Saya penasaran nih sebetulnya, apakah sebetulnya masyarakat ini perlu untuk kemudian memikirkan siapa sih presiden selanjutnya seperti itu? Kan 2024 masih lama nih. Iya. Begini ya, pemilu kita ya, pemilihan umum kita itu sejak 2014, lalu Pilgub DKI 2017, lalu Pilpres 2019 itu udah nggak pernah lagi sama gitu ya. Jadi kita nggak bisa samakan Pilpres kita sekarang, apalagi 2024 itu seperti Pilpres 2004 atau Pilpres 2009 ya. Nggak sama lagi gitu, karena memang konstelasinya sekarang sudah berubah sangat cepat gitu ya. Konstelasinya sudah dimulai dari sekarang, bahkan sudah banyak yang bidik-bidik juga, relawan-relawan lain juga banyak yang sudah dibuat begitu. Jadi rasanya perlu ya bagi masyarakat untuk mengenal lebih awal mengenai calon pemimpin masa depan gitu. Entah tetap Pak Jokowi, Pak Prabowo gitu, atau ada alternatif yang lain. Tapi buat Pro ya otomatis Jokowi Prabowo yang layak untuk menjadi pemimpin nanti di 2024 untuk polarisasi ekstrim. Oke. Sebegitu pentingnya kah, kan 2024 masih lama nih. Misalnya pengamat Refli Harun bilang masih lama 2024 nih gitu loh. Nggak perlu dipikirin gitu. Gimana? Apakah ini juga bagian dari konstelasi politik di 2021 menuju 2024? Iya, pasti ya. Pasti, karena seperti yang bilang, kita itu sejak Pilpres 2014 sampai sekarang itu udah nggak lagi sama ya. Zaman 2014 itu sampai 2019 di periode pertama Pak Jokowi itu praktis hanya bekerja 1 tahun. Oke, betul. Hanya bekerja praktis 1 tahun. 2 tahun awal dia fokus untuk konsolidasi ya, lobby dengan lawan-lawan untuk jadi satu lagi ya, untuk masuk ke koalisi ya. Lalu di tahun ketiga baru fokus kerja sampai tahun keempat ya, 1 tahun. Baru di tahun kelima Pak Jokowi udah berpikir lagi untuk Pilpres 2019. Betul. Praktis kan hanya kerja 1 tahun, 1 tahunan lah kira-kira. Nah, untuk di periode kedua pun bukan sial ya, bukan kena sial ya, tapi mungkin musibah ya karena ada COVID. Jadi sampai sekarang pun kinerjanya Pak Jokowi yang sudah direncanakan sejak awal gitu ya, untuk pembangunan infrastruktur, revolusi mental ya, pembangunan sumber daya manusia jadi terhambat semua karena alokasi anggaran APBN sekarang fokusnya untuk penanganan COVID semua gitu. Jadi otomatis Pak Jokowi sampai tahun ke berapa sekarang? Tahun kedua ini juga nggak bisa efisien kerjanya gitu kan. Jadi rasanya perlu ya sekarang untuk kita melihat 2024 seperti apa supaya
kita beri kesempatan lagi kepada Pak Jokowi untuk ngejar ketertinggalan nih. Karena harapannya kan 2 atau 3 tahun ke depan COVID udah hilang nih. Betul. Harapannya udah bisa ditangani lah. Betul. Udah bisa dikontrol gitu ya damage-nya. Jadi ya harapannya setelah itu Pak Jokowi bisa lebih fokus bekerja, ya makanya kita kasih kesempatan di periode ketiga gitu. Oke. Wow, ini menarik, Mas. Mas, kalau tadi kita bahas soal siapa yang mau jadi naik presiden, seperti itu nampaknya ada nama juga yang digadang-gadang rame di media. Misalnya saja ada Ibu Puan Maharani ataupun Pak Ganjar Pranowo seperti itu. Apakah Mas melihat kedua ini juga punya potensi atau memang harus Pak Jokowi lagi nih untuk 3 periode? Iya, mungkin begini ya. Saya kebetulan juga warga Jawa Tengah gitu ya. Betul. Jadi Pak Ganjar itu gubernur saya juga. Saya nyoblos beliau juga 2 kali. Betul. Jadi saya melihat ya beliau punya prestasi tentu. Mbak Puan juga punya prestasi pasti ya. Beliau anggota DPR, lalu jadi menteri koordinator, jadi Menko, lalu sekarang jadi ketua DPR, pasti prestasinya udah nggak perlu diragukan lagi lah. Kinerjanya juga pasti bagus gitu. Tapi untuk menjadi seorang presiden itu orang itu punya garis tangannya masing-masing untuk jadi presiden itu. Jadi mungkin garis tangannya Pak Ganjar mungkin sebagai gubernur dulu ya. Pak Ganjar cukup gitu jadi gubernur. Nah, biar presidennya tetap Pak Jokowi gitu. Jadi kalaupun ada nama-nama beredar wajar lah. Kita negara demokrasi ya. Biarkan masyarakat ataupun ada relawan lain yang mengusulkan nama Pak Ganjar, Bu Risma, atau Kang Emil gitu, sah-sah saja. Namanya kita juga negara demokrasi, mereka menyampaikan aspirasi atau imajinasi mereka untuk memimpin di 2024 ya sah-sah saja. Tapi bagi Jokpro, pemimpin yang paling ideal untuk 2024 nanti adalah Jokowi Prabowo. Karena apa? Karena hanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang bisa mencegah terjadinya polarisasi ekstrim. Kita pasti udah lelah lah dibagi 2, cebong kampret. Ada julukan cebong kampret ya sekarang. Iya, sekarang harus dibikin dong cebong yang kayak kampret, kampret yang kayak cebong. Harus dijadiin satu, harus diblend. Betul. Karena sejak Pak Prabowo masuk ke kabinet Pak Jokowi, hoax itu turun 80%. Betul. Hoax itu turun 80%. Karena memang tensi politiknya sudah sangat turun sekali ya ketika Pak Prabowo gabung ke koalisinya Pak Jokowi. Artinya hal ini sangat baik, sangat positif dan perlu diteruskan. Dengan apa? Dengan Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Jokowi. Bukan hanya cebong kampret kayaknya Mas, ada kadrun juga gitu kan? Waduh, iya betul. itu yang perlu ditindak sebetulnya. Kadrun itu bahaya juga, iya. Jadi ya itulah kenapa narasi yang selalu kita angkat untuk mencegah terjadinya polarisasi ekstrim, karena polarisasi ekstrim itu sangat bahaya sekali bagi Indonesia ya. Kita melihat Amerika Serikat saja di Pilpres kemarin ya, dengan masyarakatnya yang tingkat pendidikan tinggi, ekonomi juga cenderung merata persebaran ekonominya ya, pendapatan per kapita mereka juga tinggi, mereka individualis juga kan, artinya tidak gampang ngomongin orang lah, nggak peduli sama kehidupan orang lah, mereka fokus pada kehidupan sendiri gitu. Masyarakat Amerika saja yang sebegitu canggih, sebegitu modernnya saja, cuman karena sekedar tweetnya Donald Trump gitu loh, ayo kita gagalkan pelantikan Joe Biden, cuma sekedar modal tweet loh. Itu mereka bisa menyerang gedung Capitol, bahkan ada yang meninggal juga, saling serang di gedung Capitol gitu. Bayangin coba masyarakat Indonesia kita ya, yang dibayar 100.000 atau 150.000 atau even cuma nasi kotak, berangkat dari daerah naik bis, menggeruduk gedung Bawaslu. Betul. Coba bayangin itu terjadi nanti di 2024. Lebih parah lagi gitu dengan culture masyarakat kita yang seperti itu. Masyarakat Amerika Serikat yang demikian maju, demikian modern saja bisa separah itu image-nya gitu ya. Apalagi masyarakat kita. Jadi kita harus sadari itu bahwa Jokowi Prabowo itu sangat penting untuk mencegah polarisasi ekstrim. Oke, ini menarik, Mas. Mas, kita masuk ke komunitas Jokpro nih. Kira-kira mungkin bisa bagikan sedikit apa sih itu komunitas Jokpro ini dan visi misinya apa gitu? Apa yang mau dicapai seperti itu? Iya, tentu begini ya. Jokowi Prabowo itu adalah komunitas relawan gitu ya, sukarelawan, betul-betul sukarelawan yang menghimpun pendukung Pak Jokowi di 2014, 2019, pendukung Pak Prabowo di 2014, 2019. Yuk kita gabung yuk,
Kita gabungin aja. Supaya apa? Supaya Jokowi Prabowo ini bisa mencegah polarisasi ekstrim. Tapi Jokowi Prabowo itu bisa terwujud di 2024 kalau terjadi apa? Kalau terjadi amandemen Undang-Undang Dasar, kalau terjadi amandemen konstitusi. Jadi kalau ada berita narasi yang selama ini muncul Jokpro itu menabrak konstitusi, melanggar konstitusi, enggak. Kita enggak menabrak atau melanggar konstitusi sama sekali. Kalau yang lain membahas pasal 7 Undang-Undang Dasar, kalau kita pasal 37 mengenai apa? Mengenai amandemen Undang-Undang Dasar. Di pasal 37 itu jelas mengatur tata cara perubahan amandemen ya. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar, tata cara perubahan konstitusi gitu. Jadi amandemen konstitusi itu bukan barang haram. Bukan barang yang nggak boleh gitu. Dan konstitusi kita juga bukan kitab suci. Bahkan konstitusi kita sendiri mengatur tata caranya gitu. Jadi Jokpro itu selalu mengkampanyekan bahwa Jokowi Prabowo itu bisa terwujud di 2024 kalau terjadi amandemen. Nah, komunitas Jokpro ini yang buat menghimpun, kita buat sosialisasi ini ke masyarakat. Kita buat kampanye kita ke masyarakat gitu loh, bahwa untuk terjadi amandemen itu butuh loh dukungan dari kalian semua, butuh loh dari masyarakat gitu. Karena kalau dukungan masyarakat itu nggak besar, maka amandemen itu nggak mungkin terjadi. Jadi dukungan masyarakat harus besar, maka amandemen terjadi, dan ujungnya apa? Ujungnya Jokowi Prabowo bisa terwujud di 2024. Jadi Jokpro itu yang pertama pasti harus mengkampanyekan ya amandemen Undang-Undang Dasar, mengkampanyekan konstitusi gitu ya. Kita kumpulkan dukungannya. Lalu kita bawa nih ke Pak Bamsud, ke wakil rakyat kita di Senayan. Ini loh Pak, Bu, dukungan dari masyarakat Indonesia itu luas untuk Pak Jokowi, Pak Prabowo, gitu kan. Tolong dong di amandemen, dipikirkan coba amandemen. Nah kalau itu terjadi amandemen, maka Jokpro fokus mengkampanyekan Jokowi Prabowo di 2024, gitu kira-kira. Mas, ini menarik soal amandemen, tapi ada beberapa elemen masyarakat katanya ini akan mencederai semangat reformasi seperti itu, pembatasan presiden seperti itu, masa jabatan presiden. Apakah ini dengan usul amandemen mencederai semangat reformasi, Mas? Enggak dong. Justru reformasi itu menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar kan? Reformasi itu kan hasilnya amandemen Undang-Undang Dasar tuh. Dengan 4 tahapnya itu kan, 4 tahap perubahan Undang-Undang Dasar. Di situ mereka mengatur kok. Reformasi itu mengatur tata cara perubahan amandemen konstitusi gitu. Jadi amandemen konstitusi itu produk reformasi juga gitu. Jadi jangan disalahartikan kami menabrak reformasi. Kami mengkhianati semangat reformasi, kami menabrak konstitusi. Lo menabrak konstitusi dari mana? Kita itu masuknya dari pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai apa? Mengenai tata cara perubahan konstitusi. Jelas di situ ada syarat-syaratnya. Diusulkan sepertiga anggota MPR, dihadiri oleh 2/3 ya. Disetujui 50% plus 1 anggota yang hadir, kan gitu. Ada tata caranya semua. Jadi semuanya sah dan berdasarkan hukum. Jadi nggak ada niat dari kami untuk mengkhianati reformasi, dan perlu dibedakan loh. Orde Baru itu nggak ada pembatasan. Tapi kami mengusulkan Jokowi, Pak Prabowo, konsekuensi hukumnya apa? Presiden 3 periode. Jadi tetap ada pembatasan 3 periode. Kami nggak kembali ke masa Orde Baru. Kami tetap batasi kok. Ini menarik, Pak. Lalu kemudian gini, Mas, ada juga yang bilang bahwa ini akan berdampak pada iklim demokrasi di Indonesia. Regenerasi pemimpin tuh nggak akan ada gitu. Kalau orangnya itu lagi seperti itu. Apakah Mas melihatnya seperti itu akan menghambat regenerasi demokrasi gitu, regenerasi pemimpin? Enggak. Justru kita Jokpro itu memberikan kesempatan supaya para pemimpin-pemimpin muda itu semakin matang mempersiapkan dirinya untuk Pilpres 2029. Gitu loh. Jadi kalau kita sadari sekarang, kita survei aja deh. Ada nggak pemimpin yang bisa mengalahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Setiap survei, kalau ada nama mereka berdua selalu nomor 1 dan 2 kok. Nggak pernah ada yang ngalahin surveinya. Pak Jokowi selalu nomor 1, Pak Prabowo selalu nomor 2. Tingkat kepuasan publik terhadap Pak Jokowi hampir 80%. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Pak Jokowi. Artinya
masyarakat kita masih puas dengan kinerja Pak Jokowi. Belum ada tokoh atau figur yang bisa menggantikan beliau, gitu ya. Bahkan anaknya pun belum bisa menggantikan beliau karena masih cenderung mentah ya, Mas Gibran itu. Jadi ya kita usulkan mereka berdua gitu ya, supaya kita kasih kesempatan, kasih waktu buat para pemimpin muda lainnya gitu ya, supaya mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029 gitu. Oke, ini menarik sih. Lalu kemudian gini Pak, maksudnya kenapa harus Pak Prabowo yang menjadi wakilnya? Banyak nih orang yang bilang sentimennya bahwa Pak Prabowo ini kan masih anak baru dalam dunia administrasi kenegaraan seperti itu. Mengapa harus Pak Prabowo seperti itu? Kenapa nggak yang lain seperti itu? Karena Pak Prabowo itu pemimpin yang ada di imajinasi masyarakat Indonesia juga. Jangan salah. Waktu Pilpres kemarin pemilihnya Pak Prabowo banyak loh. Betul. Puluhan juta loh. Betul. Puluhan juta loh. Artinya masyarakat Indonesia, puluhan juta masyarakat Indonesia itu percaya pada Pak Prabowo, mempercayakan suaranya kepada Pak Prabowo. Jadi jangan dianggap remeh Pak Prabowo itu. Dan amandemen konstitusi ya, perubahan undang-undang dasar itu nggak bisa kejadian kalau nggak ada Pak Prabowo. Kalau nggak ada Partai Gerindra, amandemen itu nggak bisa kejadian, Mas. Oke. Kursinya nggak cukup gitu. Betul. Jadi diperlukan Partai Gerindra dan Pak Prabowo supaya terjadi amandemen. Dan perlu juga Pak Prabowo supaya polarisasi ekstrim itu bisa dicegah gitu loh. Karena kalau Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Prabowo, itu lawannya nanti kolom kosong, kota kosong itu lawannya. Kursinya nggak cukup lagi udah. Oke. Gitu. Tensi politik akan sangat turun, ongkos politik akan sangat turun. Indonesia bisa fokus membenahi COVID, menangani COVID ya. Fokus pada pembangunan nanti di 2024 pada pemerintahan Pak Jokowi yang ketiga gitu. Jadi biarkanlah Indonesia fokus pada hal-hal yang baik ya, hal-hal yang positif gitu. Jangan diperdebatkan lah hal-hal yang nggak diperdebatkan. Gitu. Ini menarik Pak. Tapi kemudian gini, yang saya ingin tanyakan adalah sebetulnya Pak Jokowi sendiri kan nggak mau untuk 3 periode. Tapi kenapa ini ada ngotot gerakan Jokpro ini Pak? Gimana tanggapannya? Pak Jokowi nggak pernah menolak secara tegas kok. Ayo sebutin kapan Pak Jokowi menolak. Ada Pak Jokowi bilang, saya nggak mau 3 periode. Nggak ada. Tapi untuk jabatan soal 3 periode? Pak Jokowi selalu bilang, saya patuh pada konstitusi. Saya sebagai presiden taat pada konstitusi. Ketika konstitusi dirubah dari 2 periode jadi 3 periode, namanya kan tetap konstitusi. Betul. Undang-undang dasar itu mau dirubah dari 2 jadi 3 atau bahkan jadi 5 ya. Tapi kan Jokpro usulnya 3 nih. Betul. Kalau dirubah jadi 3 periode, itu tetap namanya konstitusi gitu. Jadi Pak Jokowi nggak pernah ngejilat ludah. Pak Jokowi nggak pernah nolak. Orang dia taat dan patuh pada konstitusi. Kalau konstitusinya berubah, menghendaki 3 periode, ya beliau akan taat pasti. Kan gitu. Sesimpel itu aja. Dan berarti yang diubah nggak mungkin lah. Ya? Nggak mungkin, Mas, ada presiden yang lagi menjabat ditanya mau periode ketiga enggak? Yes, aku mau 3 periode. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada presiden jawab itu. Nggak etis juga. Sebenarnya yang tanya itu juga nggak etis. Masa tanya kepada presiden sedang menjabat mau 3 periode atau enggak etis juga yang tanya. Seolah-olah itu pertanyaan enteng. Dan Pak Jokowi wajar, normal, dan sudah seharusnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, beliau menyampaikan beliau taat pada konstitusi. Sekalinya konstitusi dirubah, kan tetap konstitusi. Artinya Pak Jokowi tetap taat dan patuh pada konstitusi. Jadi belum pernah Pak Jokowi menolak dengan tegas. Beliau bilang nggak mau 3 periode, nggak ada Pak Jokowi. Oke. Berarti ini Jokpro ini memang mengusulkan untuk diubah amandemennya seperti itu ya, bukan untuk memaksakan menabrak konstitusi ya? Bukan. Kami nggak pernah menabrak konstitusi, kami sangat menghormati. Kami masuknya dari pasal 37. Pasal 37 itu kalau nanti Mas habis ini baca, itu mengatur tata cara perubahan undang-undang dasar. Iya, saya sudah baca juga, betul. Saya sudah baca juga. Iya, amandemen itu jadi bukan barang yang haram, bahkan diatur oleh produk reformasi. Oke, ini menarik. Tapi gini Pak, maksudnya saya sebagai anak muda kan, anak-anak muda lainnya kayak
emang bisa Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu menyatu dalam arti jadi presiden dan wakil presiden? Kan selama ini kan bentrok nih gitu loh kan, jadi musuh. Kekhawatirannya bisa nggak sih gitu loh, menyatu dalam arti berjalan seiringan? Iya. Begini ya, saya meyakini betul ya, aku yakin Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu sama-sama negarawan. Artinya kalau untuk kepentingan bangsa dan negara pasti beliau berdua berpikir kok. Dan jangan salah loh, Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bersahabat loh. Betul. Yang bikin berantem itu cuma kadrun-kadrun. Yang bikin berantem seolah-olah Pak Prabowo itu presiden umat Islam, itu kan istimewa ulama. Betul. Dikasih cap seolah-olah Pak Prabowo presiden umat Islam. Padahal enggak, mereka berdua sama-sama nasionalis kok. Partai PDIP dengan Partai Gerindra itu ideologinya sama. Jadi mereka berdua ini bersahabat juga. 2014 kalau Pak Jokowi nggak bersahabat dengan Pak Prabowo, nggak akan ketemu itu mereka berdua. Nggak ada Pak Jokowi mengunjungi Pak Prabowo itu nggak ada cerita. Kalau Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak bersahabat, 2019 di MRT itu nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu, mereka gengsi lah. Ya kan? Tapi karena hubungan baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo, hubungan baik Bu Mega dengan Pak Prabowo ya. Pak Prabowo itu sangat baik hubungannya dengan Teguh Umar karena pada saat kepemimpinan Bu Mega lah Pak Prabowo bisa kembali dari Yordania ke Indonesia, ya kan? Jadi hubungannya Pak Prabowo dengan almarhum Pak Taufik Kemas juga baik kok, sangat-sangat menghormati kok gitu. Jadi nggak ada itu, yang mempertentangkan itu cuma kadrun-kadrun aja. Betul. Sebenarnya Pak Prabowo juga karena desakan juga kan, akhirnya dia diberikan istimewa ulama. Kalau enggak, sebenarnya dia nggak mau kan. Betul. Artinya saya meyakini betul, Jokpro meyakini betul Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah sosok negarawan ya. Artinya ketika mereka sudah berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih luas gitu, pasti beliau akan ini kok, akan seia sekata kok. Oke. Wow, ini menarik, Mas. Mas, ini pahit-pahitnya kalau misalnya gini, PDIP tidak mau mencalonkan lagi Pak Jokowi misalnya. Sekalipun ini udah sah nih amandemen. Diusung sama partai mana nih Pak Jokowi? Kira-kira. Banyak lah partai yang mau kok. Dan saya nggak yakin PDIP akan pindah ke lain hatinya mungkin. Karena surveinya itu PDIP kalau mau menang Pilpres lagi, kalau mau menang pemilu lagi di 2024, capresnya itu harus Pak Jokowi. Nggak ada nama lain. Jadi capresnya harus Pak Jokowi, suaranya Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bisa menyumbang suara PDIP gitu. Jadi suara PDIP kalau mau menang di pemilu 2024, capresnya harus Pak Jokowi. Udah itu nggak ada nama lain. Hasil survei kok, saya nggak bohong kok. Iya. Surveinya juga bukan di survei Indobarometer. Nggak ada nama lain. Kalau seandainya pahit-pahitnya PDIP memilih Pak Ganjar misalnya untuk bertarung di 2024. Nggak akan mungkin. Ini menarik. Saya kasih tahu nih, record nih. Hubungannya Pak Ganjar dengan Teguh Umar itu ya nggak pernah selalu mulus. Hubungan mereka berdua itu, beliau berdua itu nggak akur. Yakinlah. Apalagi ada kisruh kemarin Ganjar Puan. Waduh, nggak mungkin seorang ibu lebih membela kadernya daripada anak kandungnya sendiri. Betul. Ini menarik, seru-seru. Iya. Bahkan nama Puan Maharani pun kalau ditandingkan dengan nama Jokowi masih lebih besar suara Pak Jokowi untuk suara PDIP nanti. Iya pastilah. Jadi saya yakin PDIP itu pasti mencalonkan Pak Jokowi. Betul, ini menarik Pak. Terakhir Mas, mungkin harapan buat masyarakat, mungkinkah ini kita wujudkan Jokowi Prabowo 2024? Seperti itu. Ya, harapan saya semakin banyak ya masyarakat Indonesia yang bergabung dengan Jokpro ya. Semakin banyak masyarakat yang mendeklarasikan dirinya mendukung Jokowi Prabowo di 2024 karena amandemen itu nggak bisa terjadi tanpa adanya masyarakat semua, tanpa adanya teman-teman semua, amandemen itu nggak akan mungkin terjadi. Ya, nggak mungkin lah Pak Bamsud itu mau dengerin kalau suara masyarakatnya cuma kecil. Tapi kalau puluhan juta masyarakat Indonesia menginginkan Jokowi Prabowo, amandemen itu saya yakin terjadi. Jadi
saya himbau kepada semua penonton channel YouTube ini supaya bergabung dengan Jokpro. Sosial medianya juga sudah kita sebar banyak juga gitu ya. Websitenya juga ada jokowiprabowo2024.org gitu. Jadi silakan kepoin, silakan cari tahu dan bergabung bersama kami untuk mencegah polarisasi ekstrim. Gitu. Karena polarisasi ekstrim ini sangat bahaya sekali bagi keutuhan NKRI. Wow, ini menarik. Kalau seandainya pengen bergabung misalnya di wilayah Manado, bagaimana caranya bergabung di wilayah Manado? Apakah sudah ada percabang-cabangnya untuk Iya, saat ini kita sedang membangun jaringan di daerah-daerah gitu. Kalau memang ada yang ingin bergabung dengan Jokpro, bisa langsung menghubungi Instagram mungkin ya, Instagram Jokowi Prabowo 2024, bisa langsung DM aja, atau juga langsung masuk ke websitenya Jokowi Prabowo, di situ ada formulir dukungan, bisa langsung isi, nanti akan dihubungi oleh tim jejaring kami di Seknas gitu, atau mungkin juga bisa menghubungi saya atau DM Instagram saya juga bisa. Jadi sangat banyak lah mediumnya, sangat banyak caranya lah. Atau bisa juga kontak Mas Rapke Tarigan juga. Boleh, kalau mau gabung ya juga. Jadi mediumnya begitu banyak dan kami membuka ruang bagi siapapun yang ingin hadir ke Seknas, silakan berkunjung gitu loh. Tentu kita taat dengan protokol kesehatan yang ketat ya dalam PPKM darurat ini. Artinya kalau ingin berkunjung silakan, tapi sampaikan dulu mau yang pro atau kontra dengan ide dan gagasan kami, silakan datang gitu. Jadi kami tidak hanya membuka ruang bagi yang setuju, tapi yang kontra, yang masih penasaran, kenapa sih kok Jokowi Prabowo bisa datang ke Seknas gitu. Jadi pintu sangat terbuka bagi semua masyarakat gitu. Oke. Nanti mungkin saya akan tuliskan juga deskripsinya palingnya untuk sosial media Jokpro ya, biar mungkin memudahkan masyarakat juga. Siap. Boleh. Salam Jokpro. Oke, siap. Mas, terima kasih banyak sudah ngobrol soal Jokpro. Semoga harapan ini bisa terwujud seperti itu. Harapan ini bisa tercapai dengan amandemen pastinya, bukan asal-asal aja seperti itu. Betul. Oke. Yang penting amandemen itu bukan barang haram. Bukan seperti kitab suci kalau kata Pak Kodari. Betul. Jadi salam Jokpro. Mantap. Oke. Pak, ini aku stop record ya. Oke. Siap.